Dan kita alhamdulillah juga mengikuti ya sunnahnya beliau, kekasihnya Allah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan qiyamu Ramadan. Dan kita tambah lagi barangkali ya dengan amalan-amalan yang lain seperti tadarus dan lain-lain, bersedekah, yang kesemuanya insya Allah kita mengharap kepada Allah yang Maha Pemurah menerima dengan sebaik-baiknya, dikabul dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bersama-sama udah ada barangkali di ujung daripada bulan Syawal yang sebentar lagi mungkin ya dia akan meninggalkan kita, atau pasti dia akan meninggalkan kita. Yang tentu bagi kita Syawal ini banyak memberikan kenangan, kesan-kesan ya, serta pengalaman di mana kita bisa bergembira ria, bersuka cita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ya, kita juga laksanain salah satu kewajiban kita, salah satu rukun daripada rukun Islam, yaitu zakat. Ya, semuanya insya Allah kita mengharap dari Allah yang Maha Pemurah agar semua amal-amalan kita tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridho-Nya. Ya, begitu juga kita mengharap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gembira, senang ya dengan apa yang kita laksanain, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah sekarang ya bagi kita adalah melihat bagaimana bulan Ramadan kemarin itu, puasa yang kita laksanakan itu, apakah ada memberi bekas kepada kita? Ya, ada nggak pengaruhnya ya sama diri kita? Ini yang harus ya kita pikirin, karena Nabi dalam salah satu sabda beliau itu mengatakan, bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa atas tarju." Berapa banyak orang berpuasa tuh ya nggak ada pengaruhnya sedikit juga, nggak memberi bekas kepada dirinya. Ya cuma dia pada ngerasain haus sama lapar aja. Ya nggak ada taksir ya, pengaruh terhadap diri kita. Itu mestinya, karena kan Tuhan di ujung ayat mengatakan la'allakum tattaqun, pasti kamu itu bisa melakukan takwa. Ya, karena la'alla di dalam Quran ini ya bukan milik taroji, tapi tahqiq, untuk benar-benar ya membuktikan bahwa puasa yang telah kita lakukan itu berbekas sama jiwa kita, berbekas sama diri kita, sehingga ya kita akan menjadi manusia-manusia yang punya semangat
yang tinggi, ya punya kegiatan dan peningkatan sesuai dengan namanya. Sawal itu artinya peningkatan, ya diambil dari kata salah ya artinya irtafa, naik. Nah sebagai bukti kalau ya pelaksanaan puasa itu emang berbekas sama diri kita, ada tentunya peningkatan, ada tentunya perubahan pada diri kita. Ya harus ada perubahan. Ya karena ada makhluk Allah yang bisa kita ambil contoh. Ya seperti kupu-kupu itu yang kan tadinya ulat yang rusak, kami buru-burunan karena bisa ngabisin daun-daun. Tuh ulat, ya ulat yang jadi kupu-kupu itu. Dimana dalam proses perjalanan hidupnya si ulat ini mengeluarkan yang semacam benang. Ya, dia ngeluarin dari dalam rongga tubuhnya semacam benang. Kalau ulat ini ulat sutra itu di pelihara tuh, ya, karena si ulat ini akan melibetin dirinya dengan benang tersebut. Ya akhirnya kalau udah selesai, dia sendiri terkurung. Ya karena ya dia libetin tuh benang tadi ke ame dirinya, lama-lama tentunya dia terkurung. Ya di dalam libetan benang dia itu yang disebut kepompong. Nah karena dia terkurung, ya di dalam kepompong itu udah dia nggak lagi makan dan minum, enggak, ya karena udah terkurung dia. Dengan ninggalin makan minum yang istilah kita kan puasa gitu, ya nggak makan nggak minum di dalam kepompong itu. Akhirnya terjadilah perubahan pada fisiknya karena dia ngeluarin sayap. Ya kemudian udah datang waktunya keluar dia, bukan lagi sebagai ulat yang kelihatannya kita nggak demen. Ya ulat, siapa yang demen dia? Ya tapi begitu dia udah ninggalin makan, ninggalin minum, dia puasa, bro, dari fisik itu menjadi seekor kupu-kupu dengan sayap-sayap yang amat bagus sekali. Ya, sayap-sayap yang indah, yang berwarna-warni, merah, kuning, hijau dan lain-lain, dengan corak-corak macam-macam. Ya sesuai dengan jenisnya dia. Wah cakep, yang kita sendiri demen ngeliatnya, seneng ngeliatnya. Enggak seperti waktu masih jadi ulet, ya nggak demen kita ngeliat. Tapi begitu udah berubah melalui puasa yang dilakukan menjadi kupu-kupu, demen kita lihat karena indah, cakep. Itulah perubahan fisik yang terjadi sama si kupu-kupu ini, sama si ulet ini, karena dia melaksanakan puasa itu tadi.
Dan selain fisiknya yang berubah, begitu juga kelakuannya, ya, perangainya. Dan tadinya waktu masih bulat itu kelakuannya ngabisin gaul-gaulan tuh, ya, merusak dia. Tapi sesudah dia menjadi kupu-kupu, kelakuannya berubah, ya, perangainya berubah, karena dia sekarang justru berguna dan bermanfaat buat puun-puunan, ya, karena dia yang minda-mindain serbuk sari bunga jantan ke bunga betina, ya, karena dia kan terbang dari satu kembang bunga ke bunga yang lain. Itu kakinya tuh kan bawa serbuk-serbuk benang sari yang ada di bunga jantan, dia hinggap di bunga betina, sehingga dengan demikian terjadilah pembuahan. Itu kelakuannya sekarang, nggak kayak waktu masih jadi bulat merusak, tapi berubah. Ya, itu semua perubahan terjadi disebabkan puasanya diri. Ya. Nah, selain kupu-kupu memang yang memindahkan serbuk sari bunga jantan ke bunga betina itu angin. Maka dalam Al-Quran kita baca, wa arsalna riyaha lawaki. Ada kan lawaki. Lawaki artinya ngawinin, ya. Talki dalam bahasa Arab, talki, ya, lawaki ngawinin. Jadi apa itu, selain kupu-kupu, angin, ya, juga memindahkan serbuk-serbuk sari bunga jantan tadi ke bunga betina, sehingga bisa menghasilkan atau menjadikan dia menjadi buah yang berguna bagi makhluk, buah-buahan. Nah, itulah, ya, kupu-kupu. Nah, kita kan juga kemarin udah puasa, maka apaan, ya, apakah membekas enggak sama diri kita? Harus ada perubahan. Yang sebelumnya barangkali kita orang yang segan-seganan, ya, orang yang malas-malasan, ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang begitu sudah melewati, ya, puasa tadi, ada perubahan di dalam jiwa kita, jadi semangat, ya, rajin, giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menuntut ilmu dan lain-lain. Itulah bukti, ya, bukti kalau puasa kita itu betul-betul membuat perubahan sama diri kita, ya. Jadi nggak seperti yang disabdain Nabi tadi, laisa'ahu min syamihi ilal ju'wal atos. Nggak ada sama dia perubahan, nggak ada sama dia, ya, peningkatan, cuman lapar dan haus aja pengalaman yang dia dapetin dari puasanya. Ya, tentunya kita jangan, ya, seperti itu, ya. Karena puasa, ya, itu kan setahu kita itu puasa kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi tinggalin makan dan minum, makan dan minum. Karena diri kita ini jasad, tubuh, badan adalah materi. Ya, menurut para
fisika orang ahli fisika, ya, bahwa alam semesta ini, ya, termasuk sama diri kita, terdiri dari atom-atom, ya, yang membentuk galaksi, planet-planet. Itu semua atom-atom, ya, termasuk diri kita semua yang ada dalam semesta itu adalah terdiri dari atom-atom, molekul-molekul, ya, ada juga istilah partikel-partikel. Nah, tubuh kita ini kan adalah kumpulan daripada atom-atom materi. Nah, maka oleh karena itu pertumbuhannya, perkembangannya, perubahannya, ya, harus ada materi yang masuk seperti makanan, minuman, air, dan juga materi, ya. Ada benda kan, ada benda padat, benda cair, ya, benda gas, ada plasma dan lain-lain, ya, tuh. Nah, untuk mempertahankan dan supaya tubuh kita ini masih tetap, ya, itu harus ada masukan ke dalam diri kita, yaitu materi, yaitu makanan dan minuman. Jadi makan dan minum itu urusannya adalah jasmani kita, badan. Tapi harus kita ingat, ya, di dalam diri kita ini, dalam tubuh kita ada unsur non materi yang bukan materi, yaitu ruh. Ya, itu ruh. Nah, ruh ini sebetulnya yang berfungsi. Ruh ini sebetulnya yang berperan. Kita bisa jalan ke sana kemari, ya, kaki kita bisa, tangan kita ngerjain ini, ngerjain itu, mata kita bisa melihat, kuping bisa dengar, mulut kita bisa ngomong. Itu sebetulnya yang berperan ruh. Buktinya mana? Kalau kita lihat orang yang sudah meninggal dunia, ya, tergeletak di tapang atau di balai-balai, ya, kan dia punya fisik masih lengkap, kakinya masih ada, tangannya semuanya masih komplit, tapi udah nggak berfungsi lagi, nggak bisa dia bergerak. Jangankan jalan ke sana kemari, bergerak aja, nyetip aja nggak bisa, karena udah nggak berfungsi lagi. Berarti, ya, kita harus sadar tuh bahwa yang berperan di dalam diri kita adalah ruh. Yang para ilmuwan, ya, mereka menyebutnya dengan kesadaran. Dari mana datangnya kesadaran? Itu ilmuwan, ya, mereka mencoba untuk meneliti, untuk bisa mengetahui hakikat. Namun memang sampai sekarang belum ada orang yang bisa mengetahui apaan sih itu ruh, gimana sih itu ruh, belum ada, ya. Karena Allah sendiri bilang dalam Al-Quran, berfirman, ya, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka orang-orang Yahudi pada nanya sama Nabi kita, yas'alunaka 'anir ruh. Itu orang-orang Yahudi, ya, pengen uji Nabi kita, tanya tentang ruh. Qul ruh, Allah bilangin, katakan oleh Muhammad Rasul, ar-ruh min amri rabbi, itu ruh urusan Tuhan. Gak bisa wa ma utitum minal ilmi illa qalillah. Banyak kita nggak tahu banyak kita tentang ruh, ya. Nah, dia yang punya kemauan, itu ruh, yang punya pikiran, ya, yang punya pilihan, ya, yang
yang menghidupkan segala jasad kita, dia ruh. Nah, dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka oleh itu ya akan dikembalikan lagi ke ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita akan kembali kepada Allah. Semuanya juga akan kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW yang beliau kekasihnya Allah, kesayangannya Allah, juga kembali kepada Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, kata Al-Quran. Ya, maka oleh karena itu kalau puasa kemarin kita sebetulnya diajarin sama Allah suruh tinggalin. Ya, tinggalin tuh makanan, minuman, materi itu tinggal. Ya, karena kebanyakannya manusia itu ya dikuasai oleh materi. Ya, dikuasai oleh materi. Tuh, diurusin materi terus. Yo, maka di dalam ibadah puasa sebetulnya Allah ngajarin kepada kita untuk tinggalin, ya, tuh, tinggalin. Yang harus bisa keluar dari kekuasaan materi. Ya, urusin tuh yang non materi, yaitu ruh yang bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya nanti. Ya, bagaimana ya peran kamu di dunia, ya, dengan kemauan kamu, dengan pilihan kamu, ya, dengan akal dan kamu, itu kan ditanya. Maka di dunia ini ada pilihan, ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Ya, pilihan di sini dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita memilih berbuat yang baik-baik, menjauhin yang jelek-jelek, yang jahat-jahat? Ya, nah banyak orang yang ngikutin hawa nafsunya, ya, sehingga yang dia pikirin, yang dia kejar-kejar, yang dia usahain adalah tubuhnya, badannya. Ya, bisa makan yang enak, bisa punya ini, punya itu, dia lupa ruhnya, ya, yang akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya tuh. Ya, puasa oleh Allah diwajibkan kepada kita. Maka ujung ayat kan la'allakum tattaqun. Ya, itu. Nah, maka oleh karena itu ya kita akan nyaksiin sendiri bagaimana ya hasil dan apakah membekas ya puasa kita kemarin. Itu bisa kita lihat daripada kegiatan yang ada di dalam masjid kita ini. Umpamanya setelah Ramadan, waduh, jamaah sholat, ya, jamaah sholatnya semakin ramai, majelis taklimnya semakin makmur. Nah, berarti berhasil, ada bekasnya itu, ya, puasa ame diri kita. Nah, kalau ya setelah Ramadan sama yang sebelumnya, waduh, itu dipertanyakan kalau begitu. Puasa kita benar enggak? Ya, nah mudah-mudahan tentunya ya ada insya Allah perubahan, walaupun enggak banyak, tapi ada sedikit perubahan, ya, sehingga kita akan lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meramaikan masjid ini baik dalam jamaah sholatnya maupun di dalam majelis taklim. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, nah oleh karena itulah ya
karena itu semua tergantung iman, ya percaya sama Allah. Maka kita dalam majelis kita ini selalu ya kita utamain ilmu mengenai ketuhanan. Ya, kalau kemarin kita pakai kitab 20, ya kan? Sekarang kita pakai kitab Aqidatul Awam yang alhamdulillah ya kan udah disebarin. Nah, supaya kita selain ilmu juga dapat syafaat dari Rasulullah, maka selalu kita iringi ya setiap pelajaran yang kita pelajari dengan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Shalli wal ali wal ashabi man qad wahada. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mubtadi. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Wallahu mawjudun qarimun baqi mukhalifun lil haqqi bil itlaq.
wa rabbil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wahyi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijadana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim munawwir basirati wa sam'i wa muqallati wa kulli munir syadi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqani li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil Mustafa Rasuli tashra'u li sadri tuyassiru li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idrakil ayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifuni